Pihak keluarga Sutrimo mendatangi Mapolresta Banyumas untuk melaporkan peristiwa kematian yang menimbulkan sejumlah pertanyaan di kalangan keluarga. Bahkan mereka mengaku tidak keberatan jika makam Sutrimo digali untuk proses otopsi. Masuk aja. Didampingi pengacara, sejumlah anggota keluarga Sutrimo mendatangi Mapolresta Banyumas untuk melaporkan kematian janggal Sutrimo. Mereka meminta agar misteri kematian Sutrimo diungkap dan diusut secara tuntas dan juga transparan. Keluarga juga tidak keberatan jika nanti makam Sutrimo digali untuk proses otopsi. Pihak keluarga juga mengaku bahwa barang berharga Sutrimo tidak diserahkan di saat penyerahan jenazah almarhum. Bahkan hingga kini polisi masih mendalami penyebab kematian Sutrimo. Yang mau sebenarnya sih buat keluarga enggak merelakan buat digali lagi. Cuma ya kalau emang dari negara dibutuhkan buat otopsi atau kepastian itu mau tidak mau. Barang-barang pribadi sendiri yang diterima dari handphone itu ada nggak? Handphone? Enggak ada. Nggak terima handphone dari korban? Enggak ada ya? Terima apa aja Pak ya, pada saat itu Pak? Yang diberikan? KTP sama duit santunan sebesar 20 juta. Itu yang diterima apa Pak? Yang terima bapak saya. Yang memberi ya? Sama surat-surat dari keterangan dari rumah sakit. Yang memberi siapa? Yang memberi? Yang mengantarkan saya juga nggak tahu. Pemirsa, terkait dengan misteri kematian Sutrimo, orang dekat mantan Jampitsus Febri Adriansyah, polisi akan memeriksa dokter yang pertama kali menangani Sutrimo saat dibawa ke rumah sakit. Dan sejumlah pemeriksaan akan menentukan langkah selanjutnya terkait dengan kematian tersebut. Polisi mendalami laporan terkait kematian Sutrimo, sosok yang disebut sebagai ex-Karumga ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Sebagai langkah awal, polisi akan memeriksa dokter yang pertama menangani Sutrimo saat dibawa ke rumah sakit. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan penyelidikan masih berjalan. Polisi akan melakukan sejumlah pemeriksaan sebelum menentukan langkah selanjutnya terkait kematian Sutrimo. Budi mengatakan pemeriksaan dokter tersebut dijadwalkan berlangsung pekan depan. Dokter itu akan dimintai keterangan terkait penanganan Sutrimo ketika pertama kali tiba di rumah sakit. Kita melaporkan kepada Barreskrim Polri terkait tentang kematian saudara S dianggap tidak wajar, sehingga penyelidikan pihak kepolisian diharapkan untuk melakukan ekshumasi. Nanti kami akan menyampaikan secara bertahap terkait tentang laporan tersebut. Kita juga melihat beberapa update yang kita sampaikan. Minggu depan kita masih akan melakukan pemanggilan terhadap dokter yang Rumah Sakit Muhammadiyah yang menangani pertama pada saat pasien datang ke rumah sakit. Kemarin sudah dischedulkan, tetapi ini akan direschedule ulang oleh dokter tersebut. Sebelumnya, Kongres Pemuda Indonesia KPI mendatangi Barreskrim Polri untuk mengadukan kematian Sutrimo. KPI mendesak Polri melakukan ekshumasi dan otopsi untuk mengungkap penyebab kematian Sutrimo, serta mencegah munculnya spekulasi di masyarakat. Pengacara KPI Pitra Romadoni mengatakan KPI mengadukan kematian Sutrimo karena menduga terdapat kejanggalan. Menurut Pitra, pemeriksaan secara forensik melalui metode scientific crime investigation diperlukan untuk mengungkap penyebab kematian Sutrimo yang hingga kini masih dipersoalkan. Tim Liputan A-News melaporkan. Pemirsa, jalani pemeriksaan dengan memakai rompi. Pengacara Febri Adriansyah menyebut bahwa kliennya kooperatif. Sementara ex-penyidik KPK Yudi Purnomo menyebut bahwa jalani pemeriksaan dan memakai rompi adalah kewajiban. Setelah 7 jam diperiksa tim 9 Kejagung, mantan Jampitsus yang juga tersangka korupsi dan pencucian uang Febri Adriansyah keluar dari gedung Kejagung. Tidak seperti pemeriksaan 24 Juli lalu, kali ini Febri mengenakan rompi tahanan plus dengan tangan terborgol. Pengacaranya menyebut sebagai tersangka, Febri Adriansyah sudah sangat kooperatif dari jalani penahanan di rutan KPK hingga jalani pemeriksaan di gedung Benar Kejagung. Jawaban yang disampaikan, yang dijelaskan dalam proses pemeriksaan dari sekitar jam 2 tadi sampai dengan jam 8 ini itu menunjukkan bahwa Pak FA kooperatif dalam menjalani proses hukum ini. Jadi sekali lagi ditegaskan bahwa Pak FA kooperatif dalam menjalani proses hukum ini.
Pendapat berbeda disampaikan mantan penyidik KPK Yudi Purnomo. Yudi menyebut Febri justru belum bersikap kooperatif karena masih merasa dikriminalisasi, bahkan ajukan sidang pra-peradilan. Perkara memakai rompi tahanan dan jalani pemeriksaan, Yudi menyebut semua itu sudah menjadi kewajiban. Jadi tidak ada yang istimewa. Apalagi kita tahu bahwa FA masih merasa dikriminalisasi bahkan menggugat pra-peradilan. Ini seharusnya yang menjadi catatan tim 9 bahwa keyakinan mereka tim penyidik berdasarkan alat bukti yang dimiliki, barang bukti yang didapatkan dari penggeledahan, pemeriksaan saksi, ya termasuk juga dari penyitaan-penyitaan, ya ternyata ya itu semua tidak dilakukan konfirmasi iya dari Eva ini, ya malah membantah. Jumat 7 Agustus, Febri Ardiansyah jalani pemeriksaan. Tim 9 Kejagung mencecarnya dengan 20 pertanyaan. Kejagung menyebut pemeriksaan terkait hasil penggeledahan yang sebelumnya telah dilakukan oleh Kortas Tipikor Polri di 13 tempat, termasuk penggeledahan susulan yang dilakukan oleh Kejagung di Bandung, Depok, dan Jakarta. Tim Liputan Ainus melaporkan. Setelah hampir 3 pekan, polisi belum juga ungkap penyebab kematian orang dekat ex-Jampitsus Febri Sutrimo. Polisi pun telah melakukan penyelidikan dan juga baru akan memeriksa dokter yang pertama kali tangani Sutrimo di pekan depan. Setelah hampir 3 pekan kematian orang dekat ex-Jampitsus Febri Sutrimo, polisi belum juga mengungkap penyebab kematian orang yang diduga menjadi kepala rumah tangga Febri tersebut. Sutrimo ditemukan tewas di Klinik Morden, Jakarta. Dari foto yang beredar, Sutrimo tewas dalam keadaan mulut berbusa. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, mengatakan penyelidikan masih berjalan. Polisi akan melakukan sejumlah pemeriksaan sebelum menentukan langkah selanjutnya terkait kematian Sutrimo, termasuk memeriksa dokter yang pertama menangani Sutrimo saat dibawa ke rumah sakit. Budi mengatakan pemeriksaan dokter tersebut dijadwalkan berlangsung pekan depan. Melaporkan kepada Barreskrim Polri terkait tentang kematian saudara S dianggap tidak wajar, sehingga penyelidikan pihak kepolisian diharapkan untuk melakukan ekshumasi. Nanti kami akan menyampaikan secara bertahap terkait tentang laporan tersebut. Kita juga melihat beberapa update yang kita sampaikan. Minggu depan kita masih akan melakukan pemanggilan terhadap dokter yang Rumah Sakit Muhammadiyah yang menangani pertama pada saat pasien datang ke rumah sakit. Kemarin sudah dischedulkan, tetapi ini akan direschedule ulang oleh dokter tersebut. Sebelumnya, Kongres Pemuda Indonesia mendatangi Barreskrim Polri untuk mengadukan kematian Sutrimo. KPI mendesak Polri melakukan ekshumasi dan otopsi untuk mengungkap penyebab kematian Sutrimo serta mencegah munculnya spekulasi di masyarakat. Pengacara KPI, Pitra Romadoni, mengatakan KPI mengadukan kematian Sutrimo karena menduga terdapat kejanggalan. Menurut Pitra, pemeriksaan secara forensik melalui metode Scientific Crime Investigation diperlukan untuk mengungkap penyebab kematian Sutrimo yang hingga kini masih dipersoalkan. Pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut kebakaran gedung di Bapenda Jakarta berdampak pada pengaturan lampu lalu lintas di Jakarta karena salah satu ruangan yang terbakar adalah milik Dinas Perhubungan. Namun data perpajakan tersimpan aman karena sudah sistem digitalisasi. Sedangkan hal yang berkaitan dengan data perpajakan sama sekali tidak menghadapi masalah karena sudah digitalisasi. Sehingga dengan demikian untuk hal yang berkaitan dengan kepentingan atau keperluan penarikan pajak dan sebagainya oleh Bapenda tidak terganggu. Yang memang akan sedikit terganggu dalam beberapa hari ke depan ini adalah hal yang berkaitan dengan pengaturan di Dinas Perhubungan, terutama di perempatan yang menggunakan traffic lights, kan memang kadang-kadang bisa diatur dari jauh, bisa otomatis. Dan beberapa nanti kami akan tebelin dengan orang yang secara langsung bertugas. Mirsa, untuk mengetahui perkembangan di lokasi kebakaran gedung Bapenda, sudah ada rekan kami Hadisti Arifa dan juga juru kamera Dila Aulia. Baik, selamat siang Hadisti.
Bagaimana kelanjutan olah TKP yang dilakukan oleh Puslap 4 Polri? Silakan. Ya, selamat siang Nata dan juga pemirsa. Hingga saat ini belum ada informasi dari hasil penyelidikan Puslap 4 Polri yang telah melakukan proses olah TKP pada Sabtu sore kemarin. Selanjutnya untuk proses olah TKP ini akan dijadwalkan berlangsung pada Senin esok. Namun untuk hari ini rencananya juga akan ada peninjauan dari Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno yang nanti atau sebentar lagi akan tiba di gedung Bapenda Jakarta ini untuk melihat secara langsung kondisi dan juga situasi terkini di gedung Bapenda ini usai kebakaran pada Jumat malam lalu. Nah, kalau dapat saya gambarkan di lokasi saat ini masih terlihat sisa dari puing-puing kebakaran dan juga untuk operasional gedung sendiri tentu ini secara keseluruhan tidak beroperasi. Bahkan kalau kami lihat juga untuk area lokasi ini masih dijaga secara ketat, kemudian juga steril. Bahkan di gedung depannya atau di area luar ini masih terpasang garis polisi. Artinya memang untuk lokasi ini masih dilarang untuk dimasuki, ataupun yang tidak memiliki kepentingan ini masih dilarang untuk mendekat dan memasuki kawasan dari gedung Bapenda ini sendiri. Nah, kemudian untuk kita ketahui bahwa memang ada lebih dari 5 lantai yang hangus terbakar dalam insiden ini, yakni dari lantai 11 hingga lantai 16, dan diketahui bahwa lantai 11 ini merupakan gedung arsip. Namun dari pernyataan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebutkan bahwa arsip dari perpajakan yang ada di gedung Bapenda ini dinyatakan aman karena sudah didigitalisasi. Namun untuk lebih lanjut memang hasil dari olah TKP ini nantinya akan menjelaskan penyebab pasti dari kejadian kebakaran ini. Diduga memang api berasal dari lantai 11 dan juga lantai 12, dan selain mengambil sampel dalam proses olah TKP kemarin, pihak Polri ini juga memintai keterangan atau mewawancarai sejumlah petugas yang merupakan karyawan dari Bapenda ini untuk mencari tahu ataupun mendalami penyebab pasti dari kebakaran. Nah, untuk situasi di sekitar lokasi yang mana memang ada beberapa area yang kemarin sempat berhenti beroperasional seperti SPBU yang tepat berada di sebelah gedung Bapenda ini sudah kembali normal. Begitupun juga untuk lalu lintas di Jalan Abdul Muiz ini juga sudah kembali lancar, dapat dilalui kendaraan baik itu yang menuju ke arah Tanah Abang maupun juga ke arah Harmoni. Dan kemudian kalau untuk operasional di gedung Bapenda ini sendiri memang untuk aktivitas kerja dinyatakan oleh Gubernur Pramono Anung ini dialihkan ke gedung lain dan juga akan diterapkan WFA pada karyawan ASN yang bekerja di Bapenda ini sendiri. Demikian, Nata. Baik, terima kasih Hadisti Arifah dan juga juru kamera Dila Aulia melaporkan langsung dari gedung Bapenda Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Puslap 4 Polri turun tangan usut penyebab kebakaran di gedung Bapenda DKI Jakarta. Tim Puslap 4 akan mendalami penyebab kebakaran dari lantai 11 hingga 16 gedung Bapenda Jakarta. Tim Pusat Laboratorium Forensik Polri turut dilibatkan untuk mengusut penyebab kebakaran gedung Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta pada Jumat malam. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Robi Heri Saputra mengatakan tim Puslap 4 sudah berada di lokasi sejak malam. Robi menjelaskan tim Puslap 4 belum dapat memasuki gedung karena petugas pemadam masih melakukan penyisiran dan pendinginan di dalam gedung. Setelah petugas pemadam memastikan kondisi gedung aman, tim Puslap 4 baru dapat masuk untuk melakukan olah tempat kejadian perkara dan mencari sumber maupun penyebab kebakaran. Untuk penyebab nanti akan kita ketahui setelah dari pemeriksaan olah TKP dan TKP dari Puslap 4 Polri. Namun saat ini tim Puslap 4 masih menunggu hasil atau selesainya penyisiran dari damkar. Jadi nanti masih ada satu tim damkar yang di atas masih melakukan penyisiran. Nanti kalau sudah dinyatakan aman untuk polisi masuk dan melakukan TPTKP dan olah TKP oleh Lapa Polri, baru kita akan masuk. Sementara seorang pekerja terjebak di lantai 15 saat kebakaran melanda gedung Bapenda DKI Jakarta. Korban dibawa ke Rumah Sakit Tarakan untuk mendapatkan perawatan. Gedung Bapenda DKI Jakarta memiliki 16 lantai. Kebakaran melanda bagian gedung dari lantai 11 hingga lantai 16. Petugas pemadam kebakaran masih mendeteksi adanya titik panas di gedung Bapenda DKI Jakarta.
24 mobil damkar dikerahkan untuk melakukan proses pendinginan. Imbas kebakaran yang melanda gedung Bapenda DKI Jakarta, Jalan Abdul Muiz Petojo Selatan, Jakarta Pusat sempat ditutup. Lalu lintas yang mengarah ke gedung Bapenda DKI Jakarta ditutup dengan kon atau pembatas. Selain jalanan, beberapa fasilitas lainnya seperti SPBU tepat di samping gedung Bapenda DKI Jakarta juga ditutup. Dari Jakarta, Selena Yahya, Jemi Jasin, iNews melaporkan. Informasi penertiban pedagang kaki lima di kawasan Tanjung Balai, Sumatera Utara berakhir ricuh. Pedagang yang bersikeras bertahan di lokasi terpaksa ditindak tegas oleh Satpol PP. Sejumlah pedagang kaki lima di kawasan Tanjung Balai, Sumatera Utara melakukan perlawanan saat petugas Satpol PP Kota Tanjung Balai melakukan penertiban. Warga yang bersikeras bertahan di lokasi terpaksa ditindak tegas hingga akhirnya terjadi kericuhan dan nyaris baku hantam. Tajul Abrar, asisten Setdako Tanjung Balai, mengatakan pemerintah tidak melarang pedagang untuk berjualan di kawasan lapangan pasir di pusat inti kota. Namun petugas memberikan batas waktu dari sore hingga malam hari dan lapak dagangan langsung dibongkar untuk menjaga keindahan kota dan tidak kumuh. Pemerintah kota mengizinkan para pedagang untuk berusaha dari mulai jam 5 sore sampai dengan tengah malam. Artinya kita tidak melarang pedagang berusaha. Namun karena ini memang bukan seperti pajak bahagia, ini bukan sebuah menawan, ada pengaturan. Orang tuh datang rame-rame. Tidak ada mengkasih orang berpikir kemana kami harus turun, kemana kami harus bertempat menyimpankan. Kalau disuruh kami menyimpankan di belakang sana, di situ gudangnya pesabu dan pencuri. Kalau kami taruh di situ, selalu barang kami hilang. Meski sempat terjadi ketegangan, pedagang akhirnya memindahkan lapak jualan mereka. Pemerintah berharap pedagang dapat mengikuti aturan untuk keindahan dan ketertiban kota Tanjung Balai. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo di Kabupaten Probolinggo semakin meluas. BNPB mengerahkan helikopter waterbombing dan drone air untuk memadamkan lokasi kebakaran yang sulit dijangkau. Mundur. Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Bromo semakin meluas hingga ke jalur lingkar Kaldera Tengger dan mengarah ke Bukit Watangan Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Probolinggo. Awas ya. Bongnya pas. Angin kencang dan vegetasi mengering membuat api terus membesar dan berkobar hingga membuat petugas kesulitan menjinakkan api. Ratusan petugas gabungan dan relawan masih terus berupaya memadamkan api. Untuk medan ekstrim yang sulit dijangkau melalui darat, petugas mengerahkan 2 unit helikopter waterbombing dan drone air. Gunakan heli waterbombing untuk pemadaman itu, baik yang dari potensi maupun dari BNPB atau dari TNI Angkatan Laut. Mudah-mudahan dengan adanya penggunaan waterbombing ini pada hari ini juga bisa dapat terlaksana. Diharapkan dengan penyiraman dari udara, api segera bisa dijinakkan. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah kian meluas. Seiring musim kemarau dan cuaca panas, kobaran api menjalar ke pemukiman dan juga nyaris melalap rumah warga. Asap pekat disertai kobaran api terjadi di lahan gambut di kawasan Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Petugas harus berjibaku di tengah asap pekat untuk menghentikan laju api. Gas. Pul.
Cuaca panas dan kencangnya tiupan angin membuat api mendekati permukiman hingga hampir menyentuh rumah warga. Mendapat laporan dari warga, tim Satgas Karhutla segera mendatangi lokasi untuk melakukan pemadaman. Setelah berjibaku selama sekitar setengah jam, petugas akhirnya berhasil menjinakkan kobaran api dan rumah-rumah warga pun berhasil diselamatkan. Kesulitan kita Pak Kabitnya sumber air ya. Sumber air yang sudah 3 minggu ini memang tidak ada hujan sehingga memang sulit untuk sumber air. Sehingga kita hanya mengandalkan melalui mobil damkar yang secara estafet kita lakukan melalui embung-embung yang sudah kita sediakan sampai titik apinya. Munculnya api diduga dipicu unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat. Jumlah titik api baru dan kebakaran lanjutan terus bermunculan. Kondisi ini tidak sebanding dengan jumlah personel yang ada. BPBD Kota Palangkaraya kini menambah kekuatan personel lapangan dengan merekrut 6 kelompok relawan pemadam kebakaran. Hingga saat ini tercatat 164 kali kejadian karhutla dengan total luas lahan terbakar mencapai lebih dari 162 hektar yang tersebar di 4 kecamatan. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Sementara seorang perempuan lansia di Tangerang Selatan disekap dalam sebuah apartemen di Serpong. Pelaku penyekapan juga membawa lari barang berharga milik korban. Kamera pengawas merekam seorang nenek bernama Ivon memasuki sebuah apartemen di kawasan Serpong bersama beberapa rekannya. Rencana beristirahat bersama usai menjalani bisnis ternyata hanya modus dari pelaku. Saat Ivon sedang berada di dalam kamar mandi, pelaku justru menguncinya dari luar. Rekan-rekan Ivon membawa kabur sejumlah barang berharga hingga mobil milik korban. Korban akhirnya bisa membebaskan diri setelah meminta pertolongan dari petugas keamanan apartemen yang sedang patroli. Mungkin di apartemen situ security-nya bolak-balik mondar-mandir barangkali untuk kontrol, kami nggak tahu, tapi saya ketok-ketok. Akhirnya ya mereka datang menanyakan dari lubang kunci, ada apa ini Bu? Aku bilang saya terkunci, tolong dibuka. Akhirnya kunci pintu didobrak. Yang diambil oleh pelaku handphone, surat-surat berharga, dan kendaraan mobil. Kami dari pihak kepolisian Polsek Serpong sudah melakukan pemeriksaan terhadap korban. Pihak berwajib kini mencari keberadaan seluruh pelaku. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, kematian mantan istri polisi dengan luka tembak di Kota Medan masih misterius. Curiga banyak luka memar di tubuh korban. Keluarga melaporkan dugaan pembunuhan oleh mantan suaminya. Misteri kematian korban WLG yang diduga akhiri hidup menggunakan senjata api milik mantan suaminya di Kota Medan masih tanda tanya. Korban awalnya diduga mengakhiri hidup menggunakan senjata api milik mantan suaminya yang merupakan anggota aktif Polsek Sunggal. Namun pihak keluarga mendapati adanya kejanggalan dan menduga korban tewas dianiaya. Didampingi tim kuasa hukum, pihak keluarga korban membuat laporan ke Polda Sumatera Utara atas dugaan tindak pidana pembunuhan. Pihak keluarga menilai kematian korban tidak wajar karena ditemukan banyak luka memar pada wajah, kepala, badan hingga kaki korban. Keluarga korban juga meminta polisi menyelidiki secara menyeluruh agar dapat mengungkap fakta kematian korban dan berharap keadilan bagi korban dapat ditegakkan. Janggalan itu Bang muncul saat jenazah dibawa ke rumah duka, di mana banyaknya luka-luka lebam, maupun ada luka sayatan itu di bagian lutut Bang. Keluarga besar dari Winda Loreza Goasa membuka pengaduan di SPKT Kepolisian Daerah Sumatera Utara Bang. Yang terkait laporannya Bang? Dugaan tindak pidana pembunuhan Bang.
Sebelumnya, korban berinisial WLG ditemukan tewas di kamar mandi rumah mereka di Perumahan Bumi Asri, Kota Medan, dalam kondisi mengenaskan dengan luka tembak senjata api. Korban diduga mengakhiri hidup dengan menggunakan senjata api milik suaminya. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rasid, iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mendesak Polda Sumatera Utara mengusut tuntas kasus kematian WL yang merupakan mantan istri anggota Polri di Medan, Sumatera Utara. Menurut Habibur Rahman, pihak keluarga korban menemukan kejanggalan dan juga keraguan atas kasus tewasnya WL. Mendesak Polda Sumatera Utara termasuk Polresta Medan beserta seluruh jajaran yang menangani perkara ini untuk mengusut tuntas perkara ini secara transparan. Jangan ada sedikit pun fakta yang ditutup-tutupi dan jangan membuat kesimpulan yang sembarangan apalagi tergesa-gesa. Proses penyelidikan dan penyidikan harus dilakukan secara objektif, profesional serta berbasis pendekatan ilmiah. Kami, Komisi 3 DPR RI, akan mengawal kasus ini. Kami juga akan memanggil pihak Polda Sumatera Utara, pihak Polresta Medan, serta keluarga korban pada hari Selasa yang akan datang untuk melakukan rapat dengar pendapat umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polisi terus mendalami temuan ratusan senjata di sebuah sekolah swasta. Hasil pemeriksaan lanjutan sebanyak 995 diantaranya merupakan senapan angin, sementara satu lainnya merupakan senjata api. Ini ada ulirnya nggak? Ada Pak. Ada ulir. Bagaimana cara lihatnya? Polda Metro Jaya terus mendalami temuan 996 barang yang diduga senjata di sebuah sekolah swasta di Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Temuan ratusan senjata ini sebelumnya terungkap pada Juli 2026 yang bermula dari sengketa internal dan pemecatan mantan ketua yayasan di sekolah tersebut. Polisi menyebut dari total 996 barang yang diamankan, 995 merupakan senapan angin berdasarkan hasil pemeriksaan Subdit Wasendak Ditintelkam dan Polres Metro Jakarta Selatan. Sementara satu pucuk senjata api telah diamankan di Polres Metro Jakarta Selatan. Senjata tersebut tercatat atas nama DS yang diketahui telah meninggal dunia pada 2020. Polisi juga memeriksa kewajiban perizinan impor dan gudang penyimpanan sesuai Perpol nomor 1 tahun 2022. 995 itu senjata angin. Oke. Yang kedua, ada satu pucuk senjata api. Itu sudah diamankan di Polres Metro Jakarta Selatan dan memiliki identitas atas kepemilikan saudara DS. Saudara DS sudah dilakukan pendalaman yang bersangkutan 2020 sudah meninggal dunia. Jadi penanganan jangan masyarakat bias atas penemuan barang diduga berbentuk senjata. Ternyata itu senjata angin dan ini masih didalami terkait tentang izin impor termasuk peletakan. Berdasarkan Perpol 01 tahun 2022 wajib memberitahukan surat izin impor dan gudang penyimpanan. Nah, ini masih didalami. Hingga kini penyelidikan masih berlangsung untuk memastikan status dan legalitas seluruh barang yang ditemukan. Dari Jakarta, Indra Setiabudi, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya pastikan ratusan senjata yang ditemukan di salah satu sekolah swasta di Jakarta Selatan merupakan jenis senapan angin dan hanya satu yang diduga adalah jenis senjata api. Selain itu, pemilik dari senjata api ini sudah meninggal dunia. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, memastikan tidak ada peredaran ratusan senjata api yang sebelumnya diberitakan di media massa maupun di media sosial. Dari 996 temuan senjata di sekolah tersebut, hanya ada satu pucuk yang diduga merupakan senjata api jenis Frenchy kaliber 12 mm. Sementara sisanya merupakan senapan angin hasil impor barang dari luar negeri. Adapun pemilik senjata api berinisial DS telah dinyatakan meninggal dunia. Ada 14 butir, Pak. Ada 14 butir. Saat pendalaman satu pucuk diduga senjata api, ini setelah didalami kepemilikan atas nama saudara DS.
Dari hasil pendalaman, Direktorat Intelkam Subdit Wasenda menemukan bahwa saudara DS sudah meninggal dunia. Pemirsa, pengamat pendidikan Ubaid Matraji menilai bahwa lingkungan sekolah seharusnya menjadi tempat paling aman bagi peserta didik, serta diperlukan pengawasan sekolah dan juga dinas pendidikan terkait dengan penemuan dari ratusan pucuk senjata di sekolah. Menurut saya sekolah harus menjadi tempat yang aman bagi anak-anak ya. Dengan ditemukannya senjata di gudang sekolah, ini tentu merisaukan kita semua termasuk orang tua dan masyarakat. Bagaimana ada benda yang membahayakan berada di lingkungan sekolah dan bisa melukai anak-anak, bahkan mengancam keselamatan nyawa anak-anak. Ini semua mempertanyakan bagaimana peran sekolah, bagaimana peran pengawas sekolah, dinas pendidikan, kok sampai ada senjata di lingkungan sekolah, kemudian ini bisa dibiarkan gitu ya. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menilai temuan hampir 1.000 pucuk senjata, kemudian ada narkoba dan VCD porno di sebuah sekolah swasta di Kebayoran Lama. Ini telah mencoreng dunia pendidikan di tanah air. Pram juga meminta semua pihak yang terlibat agar diproses sesuai dengan ketentuan hukum. Jadi di sekolah swasta di Jakarta, di Kebayoran Lama, yang ditemukan sangat mengejutkan. Senjata jumlahnya kurang lebih 995, kemudian ada narkoba dan juga ada hal-hal lain. Pertanyaannya apakah itu boleh, atau jawabannya singkat aja, sangat tidak boleh. Dan yayasan ini benar-benar memberikan contoh yang tidak baik. Walaupun yang bersangkutan sudah dipecat dari yayasan yang ada. Tetapi mengenai apa yang harus dilakukan, maka karena sudah ditangani aparat penegak hukum dan sudah turun di lapangan dan sudah melihat bukti-bukti yang ada dan sekarang sudah dibawa ke Polda Metro Jaya, maka pemerintah DKI memberikan support sepenuhnya untuk diambil tindakan yang setegas-tegasnya untuk persoalan ini. Karena apapun di dunia pendidikan yang seperti ini tidak. Pemirsa, cegah keracunan, Badan Gizi Nasional meminta para siswa tidak membawa pulang makanan dari program makan bergizi gratis. Kepala BGN Sudaryono mengingatkan bahwa makanan dalam program MBG dibuat tanpa bahan pengawet. Sehingga dikhawatirkan jika membawa makanan tersebut kemudian baru dikonsumsi beberapa jam kemudian, kondisi makanan sudah tidak layak. Terkait dengan hal tersebut, BGN akan perketat prosedur distribusi makanan dan juga meminta guru mengedukasi siswa agar tidak membawa pulang MBG. Mulai selesai masak sampai dengan makan itu ya benar, tapi kemudian dia bungkus, dibawa pulang, dan dikonsumsi bersama keluarga yang lain. Sehingga yang keracunan bukan hanya siswanya, tapi termasuk anggota keluarga yang mengkonsumsi makanan itu. Nah ini bagian dari PR kami, bagaimana mengedukasi ya. Jadi di sekolah itu sudah ada namanya PIC yang sudah ada insentifnya. Jadi guru di sekolah itu tidak terganggu jam mengajarnya karena makan bergizi. Bahkan guru itu kemudian juga menjadi bagian dari penerima manfaat MBG. Dalam tujuannya adalah untuk mengedukasi siswa-siswanya. Mencegah tadi itu. Jangan yang ini jangan dibawa pulang, yang ini gitu. Jadi kita ke depan ini kita berusaha untuk bagaimana fungsi-fungsi edukasi ini betul-betul secara konsekuen itu kita terapkan. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan wajibkan dapur MBG beli bahan baku di Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Zulhas pun menekankan instruksi Presiden Prabowo agar program MBG bukan hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tapi juga menjadi penggerak ekonomi daerah. Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan tegaskan bahwa Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak diperbolehkan mencari pasokan bahan baku di luar wilayah setempat. SPPG dapat ambil bahan baku dari Kopdes Merah Putih, badan usaha milik desa, UMKM atau usaha desa lain di wilayah itu.
Zulkifli Hasan tegaskan kebijakan tersebut bakal diberlakukan secara ketat dengan konsekuensi sanksi administratif hingga penutupan operasional bagi SPPG yang melanggar ketentuan. SPPG tidak boleh beli selain dari usaha yang ada di desa itu. Kalau dia melanggar bisa SP1, SP2, SP3 bisa ditutup. Jadi SPPG harus beli dari Kopdes, Bumdes, atau usaha desa itu usaha lainnya tetapi dari desa yang bersangkutan. Menurut Zulkifli Hasan, keberadaan Kopdes Merah Putih diklaim sebagai pilar infrastruktur ekonomi kerakyatan. Lembaga ini menjalankan fungsi ganda, yakni sebagai pengendali distribusi bantuan pemerintah, sekaligus pembeli atau off-taker yang menjamin hasil produksi petani dan nelayan agar memiliki kepastian harga. Sementara itu, dalam infrastruktur pemerintah, Kopdes Merah Putih dirancang sebagai penyalur seluruh bantuan pemerintah, baik program Keluarga Harapan, bantuan tunai, hingga bantuan beras. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi lain pemirsa, demi memajukan riset dan inovasi, Presiden Prabowo Subianto ingin berinvestasi besar kepada sektor pendidikan. Hal itu disampaikan dalam acara pertemuan dengan 150 ilmuwan BRIN di Istana Kepresidenan Jakarta pada hari Kamis. Ini adalah satelit yang Prabowo menilai kemajuan riset dan inovasi berhubungan erat dengan kualitas pendidikan. Terkait dengan hal tersebut, Prabowo ungkap sejumlah langkah tengah disiapkan pemerintah, mulai dari perbaiki kondisi fisik sekolah hingga membangun sekolah-sekolah unggulan bagi peserta didik berprestasi. Rencananya sekolah unggulan tersebut akan menerapkan kurikulum internasional Baccalaureate agar lulusannya bisa menjadi standar pendidikan setara dengan institusi terbaik di dunia. air bisa menjangkau pulau-pulau terpencil. Untuk mencapai tingkat inovasi, untuk mencapai tingkat terobosan, untuk mencapai tingkat penemuan-penemuan, ya, paten-paten, dan sebagainya. Itu dasarnya pendidikan. Dan inilah saya ingin investasi cukup besar di bidang pendidikan untuk generasi penerus kita. Saya ingin perbaiki semua sekolah dari fisik. Kita juga membangun sekolah-sekolah unggulan untuk anak-anak terpinter. Bisa kita seleksi, nanti dia kejar universitas-universitas terbaik di dunia. Di sekolah unggulan ini kita pakai kurikulum International Baccalaureate, IB. Dia harus dengan standar yang sama dengan yang terpintar di dunia, yang terhebat di dunia, sama. Menindaklanjuti temuan dan arahan Presiden Prabowo usai tinjau kondisi buku pelajaran di sejumlah sekolah, kini pemerintah mematangkan langkah pembaruan buku ajar nasional untuk jenjang SD, SMP, hingga SMA. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi jelaskan bahwa pembaruan mencakup dua aspek utama, yaitu materi, pembelajaran, dan juga kualitas fisik buku. Masalah nasionalisme kebangsaan. Nah ini kan kaitannya dengan national character building yang sejak usia dini itu harus kita tanamkan gitu. Salah satunya kan dalam bentuk buku. Kedua, mengejar ketertinggalan di bidang sains dan teknologi, basicnya adalah salah satu concern beliau adalah matematika. Yang ketiga, untuk menghadapi kompetisi global, salah satu concern beliau adalah mengenai kemampuan berbahasa asing, salah satunya adalah bahasa Inggris. Itu yang berkenaan dengan masalah ininya ya. Kalau tampilan tadi sudah kami jelaskan. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mendorong anak-anak yang sempat putus sekolah maupun belum pernah mengenyam pendidikan untuk kembali bersekolah dan juga berani memiliki cita-cita besar melalui sekolah rakyat. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono melakukan peninjauan secara langsung ke sekolah rakyat terintegrasi 8 di kawasan Curug, Tangerang, Banten. Dalam kesempatan ini, Teddy berinteraksi langsung dengan para siswa dan calon siswa termasuk mendengarkan kisah anak-anak yang sebelumnya mengalami putus sekolah.
Menurut Teddy, sekolah rakyat merupakan bagian dari upaya Presiden Prabowo Subianto memastikan seluruh anak Indonesia memperoleh kesempatan mengenyam pendidikan, termasuk mereka yang belum pernah bersekolah maupun terpaksa berhenti sekolah karena berbagai keterbatasan. Oke, jadi ini ada ada Kak Ipul, kakak asuh dari adik-adik sekolah rakyat se-Indonesia Raya. Kemudian ada Kak Agus Jabu. Kemudian ini ada Pak Gubernur Banten, Provinsi Banten. Tadi, ini bukan sekolah rakyat yang baru ya. Nah, ini gedung rintisan yang tadi Bapak Menteri Sosial sampaikan. Ini gedung rintisan, sudah direnov. Jadi dari gedung yang belum terlalu terpakai, kemudian dimanfaatkan untuk gimana caranya segera mungkin anak-anak yang di jalanan, yang tidak sekolah, yang putus sekolah, yang tidak pernah sekolah sama sekali di sekitar sini bisa segera sekolah. Kapan? Sekarang. Nah, untuk itu direnovasi cepat sehingga mereka tadi bersekolahlah di sini. Nah, ini adalah bagian dari 165 sekolah rakyat yang sudah dibentuk Bapak Presiden melalui Kemensos tahun lalu. Oke, kemudian tahun ini ada 100 bangunan yang baru yang kalau teman-teman media lihat di 100 kota kabupaten ada yang gedung-gedung besar itu yang lebih besar, lebih layak dan lebih memadai, ya itulah yang baru sekarang. Nah, alhamdulillah. Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan sekolah rakyat merupakan gagasan langsung Presiden Prabowo Subianto yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga paling tidak mampu, termasuk mereka yang selama ini belum memperoleh kesempatan mengakses pendidikan secara layak. Pemirsa, kebakaran terjadi di kantor Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno meninjau langsung lokasi kejadian dan kita pun akan langsung menuju ke lokasi. Ya pemirsa, berikut adalah gambar terkini pantauan secara langsung dari lokasi atau gedung Bapenda DKI Jakarta yang telah terbakar pada beberapa hari lalu. Dan saat ini Rano Karno selaku Wakil Gubernur DKI Jakarta meninjau secara langsung terkait dengan pemantauan situasi di sana, kemudian juga untuk menanyakan secara detail seperti apa kronologi kebakaran dan juga mengetahui informasi lebih detail terkait dengan kejadian tersebut. Meskipun memang gedung terbakar di 5 lantai, dari gedung lantai 11 dan juga lantai 16, namun pihak dari pemerintah mengatakan bahwa untuk data-data dari pendapatan atau pajak ini dinyatakan aman karena sudah melalui digitalisasi. Sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terkait dengan data-data tersebut. Dan saat ini di layar kaca Anda terlihat juga masih dipasangi garis kepolisian, kemudian juga untuk olah TKP lanjutan yang kemarin sempat dilakukan dan memang rencananya akan kembali dilakukan pada hari Senin esok, tanggal 10 Agustus 2026. Dan tampak dari luar gedung ini terlihat kaca yang pecah, kemudian juga gedung yang sampai saat ini belum bisa digunakan karena masih dalam proses penyelidikan, pengambilan sampel dan juga melakukan pemeriksaan olah TKP lanjutan yang akan dilaksanakan pada besok hari untuk mengungkap seperti apa proses dari terjadinya kebakaran yang berlangsung pada beberapa hari lalu. Dalam insiden tersebut diketahui ada 1 orang yang ketika kejadian berada di lantai atas, namun korban berhasil diselamatkan
dan langsung mendapatkan penanganan medis. Dan sehingga dengan saat ini pihak awak media masih terus memantau dan melakukan pantauan secara langsung terkait dengan kondisi di lapangan seperti apa dan melihat apakah nanti dari Rano Karno selaku Wakil Gubernur DKI Jakarta akan memberikan statement dalam doorstop yang nanti akan dilakukan. Dan saat ini terlihat Rano Karno sedang berbincang sembari melihat dari lokasi yang memang menjadi lokasi sorotan dan justru ini menjadi pertanyaan publik ketika banyaknya kasus-kasus besar yang kerap terjadi contohnya seperti korupsi. Ini justru gedung Bapeda secara mendadak terbakar pada beberapa waktu yang lalu. Hingga dengan saat ini polisi masih belum bisa menentukan terkait dengan apa sebenarnya penyebab dari kebakaran dari gedung Bapeda yang berada di kawasan Jakarta Pusat ini. Sebagian besar adalah di tempat ini kira-kira ada 5 OPD. Ya, nah, tapi alhamdulillah sudah ditemukan gedung untuk dipindahkan beberapa OPD. Cuman di sini ya untuk operasional yang lain ya untuk sementara stop dulu, gitu loh. Ada olah TKP lanjutan yang akan dilakukan? Oh, ini kan udah masuk, polisi udah masuk, makanya kita di luar aja, kita ikutin mekanismenya. Kondisinya separah apa Pak kalau boleh tahu? Sebetulnya kalau kondisi dalam kita tunggu aja, ya kita tunggu tunggu polisi aja. Ya. Cuman ya tentu kita harus lebih waspada. Jadi dialihin kerja kemana Pak? Sudah ada tempat, udah ada tempat. Ada kendala pas olah TKP nggak Pak? Nggak ada masalah. Kita database juga ada safe, ada apa namanya, ada bed. Pak Gub sudah mengarahkan yang memang belum ada itu bisa di WFA dulu atau bisa di split di beberapa sudin. Oke. Nggak, tetap nanti kita udah dibagi saja udah. Ya. Oke. Makasih ya Pak. Baik, terima kasih Pak. DKI Jakarta Bapak Rano Karno merasa proses olah TKP ini bahkan kita saat ini peninjauan juga masih terus dilakukan. Kemudian diketahui bahwa rencananya tim Puslap Polri dan juga tim Resor Metro Jaya dijadwalkan akan memulai kembali olah TKP esok hari untuk memastikan penyebab pasti dari munculnya api. Demikian. Orangnya di kebun. Informasi lainnya pemirsa, Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudisadewa pastikan pemerintah akan melunasi hutang koperasi desa Kelurahan Merah Putih sekitar 240 triliun rupiah melalui dana APBN.
Purbaya ungkap pemerintah telah siapkan skema pembayaran utang Kopdes Merah Putih secara bertahap. Cicilan pertama akan dibayarkan pada September tahun 2026. Pemerintah merancang pembiayaan program tersebut dengan tenor pinjaman selama 6 tahun. Nantinya, setiap tahun pemerintah akan menanggung utang 40 triliun rupiah untuk melunasi total pokok kredit yang diperkirakan mencapai 240 triliun rupiah. Pemerintah bayar angsuran pokok plus bunga kredit. Jadi bukan cuma bunga aja, mau mastiin aja nih Pak. Iya, kita bayar utangnya. Berarti benar. Jadi gini, kita kan itu kan 240 triliun kreditnya. Ya, kira-kira setiap tahun itu di stretch ke 6 tahun kan, ke 6 tahun. Jadi setiap tahun tuh pokoknya jatuh 40 triliun dan 4 kali 6 24 kan ya. Segitu. Pemirsa, utang kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS akan dialihkan ke Kementerian Keuangan. Purbaya memastikan penyelesaian utang WUS tidak akan membebani anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Pengelolaan utang akan ditarik ke Kemenkeu dan dikelola secara Special Mission Vehicle atau SMV milik Kemenkeu. Purbaya juga menjelaskan kepemilikan PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC nantinya tidak lagi berada di bawah PT Kereta Api Indonesia, melainkan dialihkan di bawah koordinasi Kementerian Keuangan. Dialihkan ke Kemenkeu dikelola saya semuanya kasih itu. Tapi nanti akan kita pakai salah satu tangan BUMN SMV fiskal kita untuk mengelola itu. Kita kan punya banyak juga, ada SMB, ada ini, ada lain-lain. Jadi nggak langsung jadi tanggung jawab APBN. Jadi walaupun dikelola pemerintah, tidak akan membebani APBN. Kepemilikannya KCIC nanti di mana Pak? Saya. Oh, berarti bukan di bawah KAI lagi? Bukan. Pak, berarti nanti... Pemirsa, ratusan buruh perempuan menjadi korban PHK massal karena perusahaan beralasan terus merugi di Cimahi, Jawa Barat. Bahkan suasana haru dan juga isak tangis pun mengiringi perpisahan ratusan buruh yang menjadi korban PHK massal hingga viral. Momen haru ini pecah saat ratusan buruh menangis dan saling berpelukan karena menjadi korban PHK massal di pabrik PT 66 Fashion, Jalan Mahar Marta Negara, Kota Cimahi. Terhitung sejak 31 Juli 2026, manajemen perusahaan mengumumkan pabrik yang memproduksi garmen ini resmi ditutup. Padahal pabrik ini sudah memproduksi berbagai jenis garmen sejak 30 tahun silam. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyebut PHK massal 200 karyawan pabrik garmen ini dikarenakan perusahaan terus merugi. Ya gini, kan garment itu selalu problem, kan sektornya biasanya padat karya. Perusahaan-perusahaan padat karya memang secara umum begitu. Kalau dia sudah break even point, kemudian ada tempat lain yang lebih murah tenaga kerjanya, biasanya pindah. Sebagai langkah awal investigasi, pemerintah mendesak perusahaan menyelesaikan hak dan kewajiban upah buruh yang terkena PHK massal segera dipenuhi. Pemirsa, sampai sempat nyatakan mundur dari pusaran fitnah ijazah Jokowi, Dr. Tifa menolak disebut pengecut dan lari dari masalah. Dengan tegas dirinya mengatakan memilih membuktikan di ruang persidangan dan membatasi berbicara di ruang publik. Setelah menyampaikan pernyataan hijrah dan mundur dari pusaran fitnah ijazah Jokowi, tak sedikit yang menilai Dr. Tifa menyerah, bahkan lari dari permasalahan yang tengah dihadapinya. Tak ingin bola liar kian menggelinding, Dr. Tifa membantah semua tudingan. Dengan tegas ia menyebut sama sekali tidak melarikan diri dan menolak disebut pengecut. Dr. Tifa menyebut makna hijrah atau mundur yang dimaksud ialah ia tidak ingin banyak berbicara di ruang publik dan memilih berjuang di meja hijau demi membuktikan tuduhan yang diarahkan kepadanya. Selain itu, Dr. Tifa juga mengaku seluruh hasil penelitian tentang Jokowi dan ijazahnya sudah rampung ia selesaikan dan sudah ia bukukan dalam 2 buku berjudul Jokowi White Paper dan Otak Politik Jokowi.
Artinya sebagai intelektual publik, sebagai ilmuwan, pekerjaan saya sudah selesai. Adapun bahwa saat ini saya sedang menghadapi berbagai sidang dan kemudian saya juga menunaikan undang-undang ya, terutama KUHP baru tahun 2026 yang memberikan fasilitas ataupun ruangan bagi saya untuk melakukan uji pra-peradilan, dan itu pun juga sudah terjadwal ya, insya Allah tanggal 12 Agustus 2026. Ya tentunya saya disitulah ruangan bagi saya untuk menyampaikan hasil penelitian saya, hasil pengkajian saya terkait dengan ijazah Joko Widodo ini. Namun dalam ruang publik yang lain ya, di luar dari sidang, saya menyatakan bahwa saya hijrah. Kenapa? Karena sudah diwakili oleh 2 buku saya tersebut. Sebelumnya Dr. Tifa sempat menyatakan akan mundur dari pusaran kasus fitnah ijazah Jokowi. Pernyataan itu kemudian timbulkan syakwa sangka. Walaupun menyatakan mundur, Dr. Tifa mengaku telah mempersiapkan diri untuk jalani sidang pra-peradilan 12 Agustus mendatang. Tim Liputan Ainus melaporkan. Di Prefektur Kagoshima, Jepang kembali menunjukkan aktivitas eruptif. Langit di kawasan Kagoshima berubah gelap serta diselimuti material vulkanik. Abu vulkanik membumbung ke udara dan juga menyelimuti langit kawasan Minamidake, Kagoshima, Jepang. Material vulkanik yang terbawa angin mengganggu jarak pandang aktivitas warga hingga penerbangan. Aktivitas magma dapat memicu gempa vulkanik lokal sehingga pergerakan seismik sekitar gunung terus dipantau. Sakurajima merupakan salah satu gunung berapi paling aktif di Jepang dengan aktivitas erupsi yang berulang. Warga setempat terus berwaspada terhadap abu vulkanik dan juga perkembangan aktivitas gunung Sakurajima. Sementara kebakaran hutan melanda wilayah pegunungan Serbia, kobaran api membentang di tengah gelapnya malam mengancam kawasan hutan di sekitaran desa Usle. Kebakaran hutan besar terus melanda kawasan hutan pinus dan juga vegetasi rendah di dekat desa Use, Serbia. Api merambat melintasi lereng pegunungan yang curam dan dipenuhi hutan membuat upaya pemadaman semakin sulit. Rekaman drone pada malam hari memperlihatkan garis api memanjang sepanjang lereng gunung. Bahkan lidah api terus menyusuri hutan sementara cahayanya menerangi perbukitan di sekitarnya. Petugas darurat berupaya mengendalikan percebaran api dan juga mencegah kebakaran meluas ke wilayah lain. Serbia dalam beberapa waktu terakhir dilanda sejumlah kebakaran hutan seiring cuaca panas dan kering melanda berbagai wilayah. Pemirsa, banjir besar melanda sejumlah wilayah di kota Bawang, Provinsi La Union, Filipina Utara. Banjir terjadi setelah hujan lebat selama berhari-hari. Video memperlihatkan seorang pria menerobos banjir setinggi lutut sementara kendaraan melintasi jalan yang tergenang. Polisi Nasional Filipina melaporkan sedikitnya ada 6 orang tewas dalam insiden terkait dengan hujan lebat akibat monsun barat daya dan siklon tropis Maimai serta Luis, termasuk akibat tenggelam dan tanah longsor. Sekitar 1.191 keluarga telah mengungsi dan sebanyak 732 keluarga berada di pusat evakuasi, sementara lainnya mengungsi di rumah kerabat dan juga teman. 7 rumah dilaporkan rusak, sementara lebih dari 15.000 orang terdampak monsun dan siklon tropis tersebut. Operasi bantuan dan pemulihan listrik masih berlangsung di sejumlah wilayah terdampak. Pemirsa, seorang siswa berusia 14 tahun di Nonthaburi, Thailand melakukan penembakan brutal di sekolahnya. Total 8 orang tewas termasuk pelaku dan puluhan lainnya mengalami luka-luka. Polisi masih berjaga di sekolah menengah pertama Depsirit, Nonthaburi, Thailand. Beberapa jam usai penembakan yang dilakukan oleh seorang siswa berusia 14 tahun. Insiden tersebut menyebabkan 8 orang tewas, termasuk pelaku yang mengarahkan senjatanya ke diri sendiri usai serangan. 5 korban tewas lainnya merupakan anggota staf sekolah, sementara sedikitnya 30 orang lainnya terluka dan 9 diantaranya dalam kondisi kritis.
Sebelum melepas 26 tembakan dari pistol yang diduga milik kakeknya, pelaku diketahui terlebih dahulu menembak kakek dan neneknya di rumahnya hingga menyebabkan keduanya meninggal dunia sekitar pukul 10 pagi waktu setempat. Polisi telah mengamankan sejumlah barang bukti dari rumah pelaku, termasuk perangkat elektronik dan barang rumah tangga. Sementara Perdana Menteri Thailand, Anusi Chanwirakul, menyebut penggunaan senjata api di Thailand tanpa otoritas adalah ilegal. Carry any weapons in the public is already illegal in our country. But in this case, there were many other factors to cause this incident. Hingga kini polisi masih menyelidiki motif serangan dan akses pelaku terhadap senjata. Pemirsa, petugas Garda Sipil Spanyol kembali menemukan jenazah migran di perairan Ceuta, Spanyol. Jenazah diduga milik migran yang tewas saat mencoba memasuki Ceuta dari Maroko menggunakan para layang. Rekaman video menunjukkan petugas Garda Sipil beraktivitas di sekitaran perairan Almadraba, Ceuta. Sebelumnya warga melaporkan seorang pria yang hanya mengenakan celana renang terlihat mengapung di laut. Jenazah dibawa ke markas polisian Ceuta untuk identifikasi lebih lanjut. Ini pun menjadi jenazah kedua yang ditemukan oleh Garda Sipil di Ceuta pada hari yang sama. Ceuta merupakan wilayah Spanyol di pantai Afrika Utara, kerap menjadi tujuan migran dari Maroko. Sementara demonstrasi besar-besaran menentang reformasi pemerintah Presiden Javier Milei di Argentina berujung bentrok dengan aparat di depan gedung Kongres. 12 orang ditahan dan sejumlah demonstran serta petugas dilaporkan mengalami luka. Gelombang protes menentang rancangan reformasi pemerintah Presiden Javier Milei di Argentina berujung bentrokan antara demonstran dan pasukan keamanan di depan gedung Kongres. Rekaman memperlihatkan polisi federal menembakkan peluru karet dan menyemprotkan gas air mata ke arah massa. Sejumlah truk meriam air juga dikerahkan untuk membubarkan demonstran dengan semburan air bertekanan tinggi. Kerusuhan pecah setelah sekelompok demonstran berusaha menerobos pagar pembatas yang dipasang di sekitar gedung legislatif. Sejumlah demonstran mengangkat batu, merusak bangku taman, dan menggunakan berbagai benda untuk memblokir sebagian jalan. 2 petugas dilaporkan terluka, sedangkan 12 demonstran ditahan atas dugaan menyerang dan melawan petugas. Aksi demonstrasi digelar oleh serikat buruh, organisasi sosial, dan kelompok politik yang menolak rancangan undang-undang tentang kekebalan hak milik pribadi. Protes berlangsung saat Senat Argentina membahas rancangan undang-undang yang didorong oleh pemerintah Milei. Pemirsa, televisi Iran memamerkan pesawat dan drone Amerika Serikat dan juga Israel yang disimpan di gudang rahasia. Namun belum diketahui di mana pesawat-pesawat itu disimpan. Televisi Iran menayangkan rekaman dan diklaim memperlihatkan pesawat dan drone Amerika Serikat dan Israel yang ditangkap dan disimpan di sebuah gudang rahasia di lokasi yang tidak diungkapkan. Bahkan rekaman memperlihatkan sebuah drone dan sejumlah bagian pesawat dan berbagai komponen mesin. Klaim muncul di tengah memanasnya hubungan Iran dan Amerika Serikat mengenai konflik di Selat Hormuz. Belum ada verifikasi independen yang mengkonfirmasi rekaman yang ditayangkan di televisi Iran. Iran dan Oman semakin dekat pencapaian kesepakatan mengenai penanganan di Selat Hormuz. Meskipun keamanan di blokade tersebut belum sepenuhnya terjamin karena Amerika Serikat masih memblokade pelabuhan-pelabuhan Iran. Rekaman video dirilis kantor berita Iran, Fars, menunjukkan kapal-kapal tanker masih terjebak di Selat Hormuz Utara.
Teheran dan Muscat sedang menegosiasikan peraturan baru untuk dipulihkan lalu lintas komersial selat tersebut. Iran pun mengatakan pembicaraan dengan Oman mencakup rute aman bagi kapal-kapal yang melintasi selat, sambil menghormati hak kedaulatan Oman. Sementara itu pihak Amerika Serikat lewat Menteri Luar Negeri Marco Rubio mengkonfirmasi memang ada kemajuan terkait dengan kesepakatan di Selat Hormuz, namun belum mencapai akhir. Tensi di Selat Hormuz memanas lagi menyusul pernyataan yang saling bertentangan dari Teheran dan juga Iran. Trump mengatakan Amerika Serikat sedang bernegosiasi dengan Iran, namun Iran bersikeras pembicaraan mereka saat ini adalah dengan Oman. Pemirsa, saya kita simak pantauan lalu lintas pada siang ini dan kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Melawai. Baik, selamat siang. Bagaimana pantauan lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Silakan. Ya baik, terima kasih Nata Arman dan selamat siang pemirsa. Kami menunjukkan secara real time kondisi arus lalu lintas terkini dari kawasan Melawai dibantu juru kamera Nopal. Dan memang untuk siang ini aktivitas masyarakat di belakang saya saat ini kendaraan dari arah Ciputat yang akan mengarah ke arah Blok E maupun Tronojoyo masih dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Panglima Polim yang akan lurus mengarah ke arah Santa maupun Blok M hingga saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan Nata Arman, meskipun lalu lintas lancar, kami juga perlu menginformasikan bagi para pengguna jalan mengingat terdapat Plaza Blok M dan juga Blok M Square di kawasan ini. Tentunya banyak aktivitas masyarakat yang berlalu lalang pada kawasan ini. Mengingat juga akhir pekan akan terjadi peningkatan aktivitas masyarakat, kami harapkan Anda untuk selalu mematuhi rambu serta marka jalan. Seperti yang terlihat pada gambar, masih banyak pengendara roda 2 yang memang melawan marka dan juga rambu. Hal ini juga melanggar pasal 287 Undang-Undang Lalu Lintas, yakni tentang rambu dan marka jalan. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya, yakni dari arah Blok M yang akan lurus mengarah ke arah Panglima Polim maupun yang akan mengarah ke arah Ciputat sampai saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Kami harapkan Anda untuk tidak parkir pada zebra cross mengingat banyaknya aktivitas pejalan kaki di kawasan ini. Perlu kami sampaikan juga bahwa pejalan kaki mempunyai hak yang sama pada jalan raya. Untuk itu bagi pengendara roda 2 kami harapkan Anda untuk selalu parkir di belakang garis stop. Kami juga mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak merusak rambu serta marka yang sudah dipasang pada ruas jalan. Hal ini juga dapat dipidana dengan kurungan penjara 2 tahun maupun denda sebanyak 50 juta rupiah, yakni melanggar Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 25. Untuk itu mari sama-sama kita menjaga fasilitas yang sudah disiapkan oleh pemerintah agar terwujudnya keselamatan, karena perusakan rambu dan marka ini juga dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas bagi pengguna jalan. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan langsung, kembali ke rekan saya Nata Arman di studio, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya dari kawasan Melawai. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Menghitung hari menuju detik-detik upacara bendera merah putih di Istana Merdeka, Paskibraka Nasional tahun 2026 melakukan latihan gabungan. Latihan gabungan bersama Pas Pampres ini guna menyelaraskan derap langkah saat 17 Agustus nanti. Menuju peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, puluhan calon Paskibraka Nasional terus menjalani pembentukan fisik dan mental dengan intensitas tinggi.
Guna melatih kekompakan dan penyelarasan derap langkah, pasukan pengibar bendera Pusaka Nasional 2026 rutin menggelar latihan dengan pasukan Pas Pampres yang lebih dikenal dengan pasukan 17. Kita ada di BPSDM, kemudian di Dasmen ya, di Sawangan ini dalam rangka latihan gabungan dari tanggal 6 sampai tanggal 9. Untuk penguatan Paskibraka setiap tahun ada 2 jenis kegiatan yang dilakukan, yaitu pembelajaran aktif dan pelatihan. Kemarin mereka sudah melaksanakan pembelajaran aktif dengan berbasis pengalaman, baik belajar sejarah bangsa maupun belajar keindonesiaan. Dan setelah itu diperkuat dengan pemahaman mengenai Pancasila, wawasan kebangsaan, bela negara, ketahanan nasional, kewaspadaan nasional, dan sebagainya. Dan setelah mereka melaksanakan itu semua, mereka juga melakukan proses mancakrida untuk refleksi dari pembelajaran berbasis pengalaman. Dan setelah itu mereka masuk proses pelatihan. Di balik barisan yang presisi dan kedisiplinan latihan gabungan bersama Pas Pampres, tersimpan kisah-kisah humanis dari para remaja terpilih yang membawa beban harapan keluarga dan provinsi asal mereka. Suka duka pun mereka alami selama masa karantina sejak 14 Juli. Mungkin momen terberatnya itu di sini kan kita dituntut untuk hidup mandiri. Jadi kalian di sini banyak banget belajar tentang hal-hal baru, hal yang dilakukan sama kalian sendiri, kayak kalian harus mandiri kayak gitu. Pernah ngerasa capek terus pengen nyerah gitu nggak? Kalau capek pasti pernah, cuman kalau untuk nyerah enggak sih Kak, karena dengan beradanya kalian di sini, dengan rasa lelah yang kalian rasain, itu nggak ada bandingnya sama perjuangan kalian sebelum kalian sampai di sini. Ya memang Paskibraka Nasional ini sejak dahulu, sejak saya SD kelas 6 sudah bercita-cita menjadi seorang Paskibraka Nasional. Karena sering lihat di TV kan, lihat upacara pengibaran bendera di Istana Negara yang menjadi motivasi saya sejak kecil. Apa kesulitan dan tantangan menjadi Paskibraka ini, Haikal? Ya kesulitan dengan tantangan yang saya lalui ini ya pasti saya banyak mengeluarkan fisik dan tenaga saya. Karena Paskibraka ini bukan hanya tentang baris berbaris juga, kami mempelajari tentang wawasan kebangsaan dan mendalami sejarah bangsa Indonesia. Setelah menyelesaikan fase latihan gabungan ini, seluruh anggota tim Paskibraka Nasional 2026 akan segera bergeser ke Istana Merdeka Jakarta. Mereka akan menjalani rangkaian gladi kader, gladi kotor, hingga gladi bersih bersama seluruh unsur pengamanan Presiden. Mereka pun dipersiapkan matang untuk hari pengukuhan resmi oleh Presiden Republik Indonesia dan pengibaran Sangsaka Merah Putih. Dari Depok, Jawa Barat, Hadisti Arifah, Novan Dwi Kusuma, iNews melaporkan. Pemirsa, sepanjang 30 tahun tampil di turnamen terbesar Asia Tenggara, Timnas Indonesia belum pernah mengangkat trofi juara. 6 kali tampil di final, skuad Garuda selalu finish sebagai runner-up. Timnas Indonesia gagal lolos ke semifinal ASEAN Hyundai Cup 2026. Laga pemungkas grup A, skuad Garuda yang wajib menang hanya bermain imbang 1-1 saat jumpa tuan rumah Singapura. Tambahan 1 poin, Rizky Ridho dan kawan-kawan finish di peringkat 3. Sementara The Lions melaju dengan status runner-up grup. 2 edisi beruntun 2024 dan 2026 Indonesia tersingkir di fase grup. Keterpurukan beruntun tersebut mengulang nestapa Indonesia yang juga gagal ke-4 besar pada Piala AFF 2012 dan 2014. Indonesia tercatat 16 kali tampil sepanjang 30 tahun turnamen. Ditangani 11 pelatih dari era Danur Window hingga John Hartman, Indonesia tercatat 6 kali menjadi runner-up, 2 kali semifinal, dan 6 kali tersingkir di fase grup. Terakhir lolos ke final saat diasuh pelatih Sintayong pada tahun 2020. Dan terakhir menjadi semifinalis masih ditukangi Sintayong pada tahun 2022. Edisi 2024 Indonesia yang dilatih Sintayong gugur di fase grup setelah kalah dari Filipina. Namun kegagalan tahun ini terasa lebih menyesakkan karena lebih dari 5 pemain keturunan didikan sepak bola Eropa masuk dalam skuad. Kehadiran Jordi Amat, Tom Hai,
Eliano Reinders, Sandy Walsh hingga Ivar Jenner ternyata belum mampu mengakhiri paceklik gelar juara. Saat tampil di final edisi 2020, STY diyakini mampu mengukir sejarah. Namun dua leg laga final, Ricky Kambuaya dan kawan-kawan harus mengakui ketangguhan Thailand. Penggemar bola tanah air masih harus menunggu kapan Indonesia berhasil pecah telur dan membuktikan slogan sebagai King Indo. There we go, Witan. Turn. Shifted in behind. I don't